Baik, kali ini kita akan berbicara tentang bisnis dan ruang lingkupnya. Saat kita berbicara bisnis, kita berbicara tentang kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dan saat kita berbicara bisnis, berarti kita berbicara tentang ada orang yang melakukan jual beli, ada orang yang mungkin saling bertransaksi, bertanya dan lain-lain terkait dengan kebutuhannya mereka. Jadi baik, kita di sini awalnya kita akan berbicara tentang apa sih pengertian dari bisnis itu. Kita akan lihat dari beberapa para ahli. Baik, di sini menurut Arwick dan Han mengatakan bahwa setiap perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan serta menyediakan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat dan atas dasar kesediaannya dalam membeli atau membayar. Jadi kita perlu menggarisbawahi di sini adalah memproduksi dan mendistribusikan. Jadi memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Jadi kata kuncinya adalah memproduksi dan mendistribusikan dan adanya kesediaan orang dalam membeli atau membayarnya. Itu yang penting. Bahwasanya menurut McNaughton, di sini bisnis merupakan suatu pertukaran barang atau jasa ataupun uang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi intinya juga tetap akan kembali ke arah keuntungan. Oke, cinta membeli atau membayar. Selanjutnya menurut Hook and Kapoor, suatu usaha yang terorganisir dari orang-orang yang untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan, kembali mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Bond dan Kurz, semua aktivitas yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Jadi kata kunci di sini yang bisa kita ambil adalah memproduksi, mendistribusikan, membeli atau membayar untuk memperoleh keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan menjadi tujuan utama dari sebuah bisnis. Jadi tanpa ada keuntungan maka kegiatan tersebut belum tentu termasuk ke dalam bisnis. Kita lihat di sini apa aja sih sebenarnya yang bisa kita definisikan menjadi definisi operasional dari bisnis. Jadi di sini dikatakan bisnis adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan usaha penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi keinginan kebutuhan konsumen guna mendapatkan keuntungan finansial. Apa aja kegiatannya? Yang pertama itu harus memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa. Yang kedua, mencoba memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, harus ada keuntungan. Berapa besar keuntungannya? Karena kalau kita berbicara kegiatan aktivitas itu ada yang tidak menghasilkan keuntungan. Contoh adalah organisasi nirlaba atau LSM mungkin, yayasan mungkin itu tanpa keuntungan. Tapi mereka tidak bisa dikatakan dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke dalam produksi. Jadi kita berbicara pertama ini produksi. Produksi diartikan sebagai aktivitas yang menambahkan kegunaan. Jadi aktivitas yang menambahkan kegunaan suatu barang dan jasa. Jadi di sini kita akan bahas apa aja sih yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan nilai jual sebuah produk atau jasa. Yang pertama itu form utility. Di sini mau dikatakan menambahkan kegunaan dengan merubah bentuk barang menjadi barang baru. Contoh kita anggap kayu gelondongan diubah menjadi kursi, menjadi papan, menjadi meja dan lain-lain. Ini kan merubah bentuk. Selanjutnya flash utility. Di sini dikatakan menambah kegunaan dengan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh seperti batu yang ada di sungai atau pasir yang ada di sungai itu tidak akan bernilai tanpa dipindahkan ke kota. Dia dikatakan flash utility. Dia harus dipindahkan terlebih dahulu. Selanjutnya time utility. Di sini menambahkan kegunaan dengan menyimpan di gudang menunggu saat yang tepat untuk dijual. Jadi kalau kita time utility, contoh seperti ini. Kita berbelanja di musim kemarau itu belanja payung. Kita belanja payung. Ini kita jual di musim panas tadi kita beli, kita jualnya di musim hujan.
dia akan meningkat harganya. Kita mungkin beli di musim panas harganya 50.000, tetapi saat musim hujan harga payung atau mungkin jas hujan itu bisa mencapai 60-70.000. Baru selanjutnya possession utility, menambahkan kegunaan dengan memindahkan pemilikan dari penjual kepada pembeli. Contoh seperti ini. Televisi. Televisi itu bisa kita tonton, tapi itu bukan miliknya kita. Saat itu masih berada di toko televisi. Tapi saat televisi tersebut sudah ada di rumah kita, maka itu adalah televisi itu milik kita. Jadi kegunaan itu berfungsi buat kita. Jadi terserah kita mau masang siaran apa. Tapi kalau di toko tadi kan si penjual tadi yang menyediakan siarannya, mau berita kah, mau sepak bola kah. Kalau udah di rumah kan terserah kita mau nonton sinetron kah, mau nonton acara musik kah, berita kah, dan lain-lain. Itu tergantung kita. Jadi ownership utility. Baru selanjutnya service utility, memiliki kegunaan jika ada pelayanan yang diberikan. Contoh handphone kita sekarang itu tidak akan bernilai, tidak akan berguna tanpa ada internet, tanpa ada provider internet. Ada Simpati, Telkomsel, ada Indosat, ada AM3 dan lain-lain. Itu dia. Jadi menambahkan nilai jika kalau ada pelayanan lain diberikan. Contoh seperti televisi juga. Televisi juga kalau tidak ada RCTI, tidak ada TV One, tidak ada Metro TV, itu nggak berfungsi tuh. Jadi itu harus ada pelayanan yang diberikan di luar dari produk tersebut. Oke. Baru kita masuk ke tujuan bisnis. Kalau kita berbicara tujuan bisnis di sini dikatakan ada dua, primer dan sekunder. Kalau kita berbicara primer, yang utama adalah memuaskan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau stakeholder secara terus-menerus. Jadi kalau kita berbicara stakeholder atau orang yang memiliki kepentingan, itu maka ada internal dan ada eksternal. Kalau kita berbicara internal, itu harus orang yang ada dalam perusahaan. Contoh seperti karyawan, manajer, pemegang saham. Kalau eksternalnya apa? Siapa nih yang pemasok produk kita? Kita anggap tadi kita di bidang usaha jual tahu, maka mau nggak mau penjual kedelai itu adalah pemasok kita. Konsumennya siapa? Yang beli tempenya kita atau tahu kita tadi. Baru orang yang menentukan regulasinya. Contoh, berapa tinggi kadar pengawet yang ada di dalam tahu, atau mungkin berapa harga tahu yang ditetapkan. Baru selanjutnya peminjam modal itu juga termasuk pihak yang berkepentingan. Mereka akan mendapatkan bunga dari si peminjam, yaitu perusahaan. Selanjutnya apa? Masyarakat. Mungkin masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari berdirinya perusahaan di situ. Kita kasih contoh lain lagi. Kita anggap universitas. Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke. Kalau kita berbicara Universitas Sari Mutiara Indonesia, maka pihak internalnya adalah siapa? Orang yang berada di dalam pihak internal ini. Siapa aja? Ada dosen, ada manajernya, ada dekan. Pemegang yayasannya siapa? Pemegang sahamnya ada yayasan. Baru pemasoknya ini kan ada dari SMA, dari pihak eksternal. SMA adalah pemasok dari sumber yang akan kita kelola. Baru konsumennya siapa? Konsumennya adalah masyarakat yang baru lulus SMA. Dan pemerintah, yaitu Kemendikbud-Ristek-Dikti. Mereka yang menentukan standar nasional pendidikan tinggi. Apa nih yang harus disiapkan? Baru bank untuk mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah, atau mungkin menyimpan uangnya. Maka mereka berkepentingan. Masyarakatnya berkepentingan apa di sini? Mereka akhirnya bisa buka kos-kosan, bisa jual makanan dan lain-lain, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat di lokasi tersebut. Kalau kita lihat dari tujuan bisnis tadi, kita lihat di sini ada 3 hal. Yang pertama itu saat laba tinggi,
maka itu harus ditunjang oleh pertumbuhan yang tinggi. Saat pertumbuhan yang tinggi, maka kelangsungan hidup perusahaan itu akan lama. Oke. Saat meningkat pertumbuhan, maka laba juga akan meningkat dan kelangsungan hidup perusahaan juga akan semakin panjang. Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan konsumen, kepuasan stakeholder, baik itu terkait dengan pengusahanya kah, atau karyawannya kah, atau mungkin masyarakatnya, dan lain-lain. Contoh kita ambil contoh ya, kita ambil contoh USM Indonesia lagi, USM Indonesia. Saat universitas ini menjadi besar, memiliki mahasiswa 16.000 orang, maka laba yang diterima oleh, kita buat hotel lelap tidur. Jadi saat ada pengunjung sebanyak 16.000 orang, maka keuntungannya perusahaan akan naik. Padahal sebelumnya hanya 15.000 orang, maka akan ada keuntungan laba. Kita anggap keuntungannya 1.000 per orangnya, maka 1.000 kali 5.000 itu ada 1.000 kali 1.000 itu ada 1 juta keuntungan tambahan, yaitu labanya. Oleh karena labanya tinggi, maka perusahaan ini akan tumbuh. Si hotel tadi akan berdiri terus, nggak bangkrut. Dengan tidak bangkrutnya perusahaan, maka akan membangun kepuasan dari si pemilik saham, karyawannya. Si pemilik saham itu mendapatkan keuntungan yang besar, karyawannya naik gajinya, dan lain-lain. Oke. Kita masuk ke tujuan sekunder. Tujuan sekunder ini memberikan sumbangan langsung kepada ketiga tujuan primer. Tujuan primer tadi kan kita sudah lihat tadi, yaitu keberlangsungan hidup perusahaan, laba, dan pertumbuhan. Itu yang paling penting. Baru di sini tujuan sekunder meliputi pertama tujuan pemasarannya, pembaruan produk, pembaruan sistem dan prosedur, serta pengembangan sumber daya manusia. Keempat hal ini merupakan tujuan sekunder, yaitu membuat pemasarannya lebih bagus, produknya lebih baik, SOP atau sistem operasionalnya jadi lebih bagus, sumber daya manusianya menjadi sejahtera, dan lain-lain. Baru fungsi bisnis. Fungsi bisnis itu mencakup 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi produksi, yaitu yang membuat produknya. Baru fungsi pemasaran yang menjual produknya. Selanjutnya fungsi keuangan yang mengatur keuangan keluar masuk untuk perusahaan. Selanjutnya fungsi sumber daya manusia mengatur siapa aja yang cocok bekerja di produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Sedangkan fungsi tata usaha ini adalah administrasi umumnya yang mengatur fungsi administrasi. Itu dia fungsi bisnis. Kita masuk ke dalam mengapa bisnis itu penting. Kalau kita berbicara mengapa bisnis itu penting, karena pertama itu jumlah manusia itu bertambah. Tiap tahun orang melahirkan. Selanjutnya kebutuhan manusia tak terbatas juga rakamnya. Mungkin waktu zaman kalian anak-anak itu makan nasi dan lauk pauk itu yang diajarkan oleh orang tua. Tapi sekarang setelah dewasa, kalian itu cukup makan hamburger aja, makan sandwich aja, atau lain-lain. Kebutuhannya akhirnya beragam dan tidak terbatas. Dulu kalian cukup pakaiannya sopan doang. Sekarang kalian harus melihat pakaian itu harus fashionable dan lain-lain. Baru kebutuhan manusia bersifat dinamis dalam artian berkembang. Dulu orang mengatakan tidak butuh dengan handphone yang memiliki video, kamera, dan lain-lain. Karena fungsi handphone hanya untuk berkomunikasi 2 arah, yaitu menelepon dan ditelepon. Hanya itu. Tapi sekarang apa? Handphone itu harus bagus, layarnya, RAM-nya harus besar, prosesornya harus bagus, kameranya harus punya filter terlebih dahulu agar jerawat tidak terlihat, agar kulit bisa menjadi putih. Situ dia bersifat dinamis. Baru selanjutnya manusia mempunyai keinginan, mendapat pekerjaan, mendapat kepuasan kerja, mengembangkan karir, mengembangkan bakat dan tanggung jawab, dan lain-lain.
Jadi manusia itu memiliki keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Itu dia fungsi mengapa bisnis itu penting. Baik, ini klasifikasi bisnis ada 3. Pertama, usaha industri, yaitu kegiatan pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, usaha perdagangan, kegiatan jual beli dan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Selanjutnya, usaha jasa. Di sini kegiatan menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk jasa untuk memperoleh keuntungan yang ditetapkan. Kita lihat di sini ada industri kecil itu harus di kisaran 1 sampai 4, industri kecil itu 5 sampai 19, industri sedang 20 sampai 99 dan industri besar lebih besar dari 100. Kita lihat di sini jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan. Ada industri primer. Kalau dikatakan industri primer berarti harus berkaitan dengan barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi langsung dijualkan. Contoh hasil produk pertanian, padi, sayur kol, sayur cabai, tomat dan lain-lain itu langsung dijual. Peternakan, kita jual sapi, jual kambing, jual babi dan lain-lain. Baru perkebunan, karet, sawit dan lain-lain. Perikanan, nelayan ambil dari laut mungkin atau mungkin ada yang sudah dikembangkan dari kolam dan lain-lain. Sedangkan industri sekunder, sini industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang yang untuk diolah kembali. Contoh, pemintalan sutra. Ini kan dia dari bahan yang nggak jadi menjadi bahan setengah jadi. Nanti setelah menjadi benang sutra akan dikirim lagi ke produksi lain agar dibuat menjadi kain sutra. Komponen elektronik, resistor, speaker, transistor, dioda dan lain-lain. Itu kan komponen elektronik. Itu nanti akan digabungkan lagi agar menjadi sebuah tape recorder, televisi, mungkin handphone, mungkin dan lain-lain. Baru selanjutnya industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa jasa, layanan jasa. Di sini ada telekomunikasi, transportasi, perawatan, kesehatan dan lain-lain. Mungkin bisa kalian cari yang lain. Ciri-ciri perusahaan dagang. Kalau kita lihat di sini, ciri-ciri perusahaan dagang antara lain melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang secara tunai maupun secara kredit. Baru melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum barang yang laku terjual. Jadi kita harus simpan dulu. Ini seperti toko. Baru melakukan transaksi return pembelian dan return penjualan bila diperlukan. Jadi kalau toko-toko tersebut kan ada yang dia meretur, bisa banyak barang yang kita beli itu cacat, itu bisa kita kembalikan. Nanti akan mereka kembali akan berikan lagi produk yang lebih baik. Baru selanjutnya melakukan transaksi pelunasan atau membayar utang dan penerimaan utang dagang yang telah terjadi. Itu dia. Baru selanjutnya kita masuk ke jenis-jenisnya. Ada pedagang besar dan ada pedagang kecil. Kalau kita berbicara pedagang besar, membeli barang dagangan langsung dari pabrik penghasil. Sedangkan kalau retailer, membeli barang dari pedagang besar untuk dijual kepada konsumen dengan harga eceran. Dalam artian grosir. Sorry. Distributor minyak goreng, grosir minyak goreng. Baru akhirnya turun ke retailer. Ini dia. Jadi kalau pedagang besar ini dari distributor ke grosir. Sedangkan untuk pedagang kecil itu dari grosir ke retailer. Oke. Baru di sini kita melihat pengertian dari jasa. Di sini ada 7, kalian baca sendiri. Di sini katakan jasa itu layanan yang ditawarkan kepada pihak lain. Sedangkan retailer ini aktivitas dan manfaat performance yang ditawarkan oleh pihak lain ke pihak lain bersifat intangible yang tidak terlihat. Sedangkan menurut Jane dan Wigner ini mengatakan dikonsumsi dan diproduksi pada saat yang bersamaan. Jadi contoh seperti kalian menginap di hotel, kalian itu kan diberikan tempat tidur, itu nyaman, tempat tidurnya itu diproduksi dan langsung habis gitu.
atau tidak bisa dibawa pulang. Contoh seperti kalian makan di warung makan, itu kan kalian konsumsi dan enak rasanya, itu langsung kalian bayarkan. Oke, jadi tidak bersifat berwujud. Christian Grunnes mengatakan jasa merupakan suatu proses terjadi serangkaian, tetapi tidak terjadi pada interaksi atau pelanggaran layanan. Di sini dikatakan yang disediakan sebagai solusi untuk masalah pelanggan. Contoh seperti kita keluar kota, tidak ada saudara dan lain-lain, akhirnya kita nginep di hotel. Itu kan uh, apa ya, interaksi antara pembeli dan penjual. Karena kita butuh, ya mereka siapkan. Jadi solusi atas masalahnya kita. Baru menurut Cato dan Armstrong ini ada 4 poin karakteristik jasa. Yang pertama itu intangible, tidak berwujud. Jasa bersifat abstrak, tidak berwujud. Jasa tidak bisa dilihat, diraba, didengar, dicium, dan sebelum jasa tersebut diterima. Jadi harus diterima dulu baru bisa dirasakan, diraba, dan lain-lain. Baru bervariasi. Jasa bersifat non standar dan sangat bervariasi. Jadi antara hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 itu berbeda variasinya. Baru selanjutnya tidak dapat dipisahkan atau impersonability. Umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu bersamaan dengan partisipasi konsumen dalamnya. Yang keempat, itu tidak dapat disimpan. Perishability, jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Jadi nilai jasa hanya ada pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh penerimanya. Jadi harus sekaligus. Ini ada dia beberapa jasa transportasi ini, kilometer sendiri, ada transportasi, jasa keuangan, pendidikan, usaha rumah tangga, perumahan, hiburan, perawatan pribadi, kesehatan, bisnis, kuliner, dan lain-lain. Tantangan di abad ke-21 atau milenial sekarang. Pebisnis itu harus apa aja yang dia miliki? Pertama itu vision atau kemampuan melihat depan. Di sini kemampuan untuk memahami kebutuhan pasar dan menentukan apa yang dapat dilakukan organisasi untuk memuaskan mereka. Yang kedua, critical thinking, kemampuan untuk menganalisis akses informasi untuk menunjukkan secara tepat permasalahan atau peluang. Selanjutnya yang ketiga, creativity, kapasitas untuk mengembangkan solusi baru untuk melaksanakan bisnis dalam cara yang berbeda dan lebih baik. Yang keempat, ability to change, dalam artian mampu mengendalikan pekerja, mampu mempengaruhi pekerja dan organisasi melampaui perubahan teknologi atau marketplace demand dan segmen global. Jadi harus punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliahnya kita. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar.